Kalau mengingat masa kecil saya, masa kecil Anda pemirsa, saya yakin masa kecil kita adalah masa yang sangat bahagia, masa-masa yang paling menyenangkan. Kita isi waktu dengan banyak bermain, berkumpul bersama teman-teman, dan paling penting biasanya kita juga habiskan waktu dengan membaca-baca komik atau majalah yang biasanya lebih banyak gambarnya daripada tulisannya. Saya ingat betul waktu saya kecil dulu, banyak sekali komik-komik yang memang saya senangin, bahkan menghabiskan waktu untuk membaca komik favorit. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang tentang sebuah profesi yang mungkin langka di dunia ini, tapi Anda sering membaca atau melihat hasil karyanya. Kita bicara tentang profesi menjadi seorang komikus. Tentu saja bareng saya, Dodi DK sedalam inilah DK Show. Ya, baik pemirsa, saya sudah mengundang tamu istimewa yang akan hadir dalam DK Show edisi kali ini. Langsung saja kita panggil, inilah tamu saya, Chris Lee. Oke. Halo Mas Chris, apa kabar? Halo. Welcome. Kabar baik. Terima kasih sudah datang di DK Show. Silahkan. Ini bawa apa ini? Komik dan toys yang komik. pernah saya buat. Oke. Boleh. Silakan, sambil duduk. Ya. Oh. Ini hasil karya Anda semua? Ya. Ini, ya. Oke, nanti kita obrol. Terus ini? Ini untuk desain action figures. Ini hadiah buat saya bukan? Oh, ini Anda yang membuat karya Mendesain ya? Oke, kita coba ngobrol-ngobrol soal ini. Mas Chris, Anda sebenarnya nama profesi Anda itu apa sih? Ini saya taruh di sini ya. Nah, Oke. biar keren. Kalau gampangnya sih komikus, karena mungkin orang umum lebih banyak tahu komikus. Tapi sebenarnya kalau saya sendiri profesi saya awalnya komikus. Kemudian dalam perjalanan waktunya saya mulai mendesain action figures, kemudian membuat ilustrasi untuk buku, kemudian mendesain konsep art untuk game dan juga film. Jadi kalau orang bilang sekarang kerennya konsep artis atau visual development artist. Wih, namanya keren ya. Tapi tetap dong sebagai seorang komikus masih kan? Iya. Masih ingat nggak tahun berapa mulai? Kalau bikin komik pertama yang satu buku untuk konsumsi teman-teman sendiri itu waktu SMP kelas 2. SMP kelas 2? Ya. Kalau secara profesional self publishing sendiri itu tahun 97. Kemudian kalau mengerjakan komik dan terbit di Amerika itu mulai tahun 2005. Oh, Anda sempat belajar di Amerika ya? Iya. Tahun berapa dan berapa lama di Amerika? Saya mulai belajar S2 di Savannah College of Art and Design di Georgia itu tahun 2003 sampai 2005. Sampai 2005, Oke. Nah, masih ingat nggak waktu karya pertamanya Mas Chris dulu itu apa waktu SMP itu? Waktu kecil saya suka nonton kartun di 5:30 sore di TVRI. Itu ada yang judulnya Centurion. Oh iya. Kemudian saya bikin karakter yang komik saya mirip dengan Centurion konsepnya. Itu gambar sendiri? Gambar sendiri, bikin cerita sendiri, judulnya Bioman waktu itu. Bioman? Yeah. Oh, Bioman gitu? Bioman, iya. Karena zaman dulu adanya buku tulis yang bergaris itu, ya saya pakai buku tulis bergaris. Oh, itu kan harusnya buat tulisan indah. Malah gambar. Saya jadi gambar komik di situ. Kalau zaman dulu pakai namanya boxy. Iya betul. Waktu itu gambarnya ya nggak langsung nggak pakai mikir cerita terlalu pusing ya, langsung digambar aja. Flow-nya langsung jalan aja tanpa tahu sebenarnya endingnya ini berapa halaman. Jadi ketika sudah kehabisan cerita, ya udah ini berarti tamat gitu. Nanti saya stapler jadi satu buku. Oh gitu. Jadi saya gambarnya di kertas lepas-lepasan. Kemudian dikumpulkan jadi satu. Itu mulai pertama memang waktu SMP. SMP kelas 2. Ya. Itu merasa sampai akhirnya kayaknya ini nih yang gue paling seneng nih, profesi menggambar. Walaupun mungkin belum tahu tuh istilahnya profesinya apa itu. Kapan mulai yakin? Atau sejak SMP itu atau pas S2? Ketika lulus kuliah sebenarnya. Walaupun saya kuliahnya di jurusan arsitek. Kuliahnya arsitek. Jadi Anda murtad ya? Banyak kok lulusan arsitek. Dan Anda arsitek. kan adalah lulusan terbaik arsitek waktu itu kan? Cum laude ya. Cum laude ya? Yeah. Wow, cum laude. Terus kenapa sampai Anda tiba-tiba banting setir? Yang mungkin seharusnya Anda buka biro arsitek, tapi sekarang Anda menjadi seorang komikus. Saya merasa bahwa
bidang arsitektur, walaupun saya suka juga. Saya sempat kerja 2 tahun di studionya Manuarte, membantu mengerjakan Garuda Wisnu Kencana di Bali. Senang sebenarnya. Cuma dari pengalaman kerja itu juga merasakan bahwa apabila saya ingin berkarya sebagai arsitek, itu untuk mewujudkan karya saya itu sulit. Dalam arti kan harus ada pemodal yang membuat, ada kontraktor dan sebagainya, dan itu it will take years gitu untuk. Tapi kan katanya jadi arsitek duitnya banyak loh, kenceng loh. Banyak orang yang nggak percaya bahwa profesi Anda sekarang ini bisa nggak jadi pegangan gitu. Bisa. Sudah mantap sejak tahun 2005. Sejak tahun 2005. Iya. Sebelum 2005 masih galau begitu. Iya, karena saya di Indonesia sendiri kan belum ada contohnya. Jadi saya nggak tahu mau ngikutin siapa ini, path-nya siapa nih. Jadi saya mencari jalan saya sendiri. Dan sebenarnya saya tidak tahu akan seperti apa nanti jadinya. Tapi ketika tahun 2005, ketika saya mendapat proyek pertama komik untuk terbit di Amerika, saat itu saya yakin ini bisa jadi pegangan hidup saya. Oke, terus dari menggambar komik, kemudian cerita, kemudian Anda menggambar action figure kan? Ya. Nah, itu mulai kapan gambar action figure? Sebenarnya pekerjaan saya pertama kali di Amerika, debut saya itu justru mendesain action figure. Oh, action figure awalnya gitu. Awalnya. Oh, coba kita lihat nih sama-sama gambar seperti ini. Nah, ini Mas Kris coba ceritain. Ini apa ini maksudnya? Yang jelas bukan modelnya saya kan? Ini adalah karakter design untuk game Marvel Ultimate Alliance 2 untuk PlayStation. Ini ada yang bikin? Ya. Oke. Terus berapa lama waktu mendesain yang seperti ini? Untuk satu karakter sebenarnya bervariasi. Kalau lancar prosesnya mungkin sekitar 3 hari bisa. Oh gitu? Iya. Tapi kalau yang ini sendiri berapa lama nih? Ini agak lama karena ini salah satu karakter yang utama. Jadi kemungkinan waktu itu sekitar 10 hari. 10 hari? Oh 10 hari itu udah lama ya? Cukup lama ya. Kalau gambarnya selalu cepat. Cuma feedbacknya yang mungkin kan kita bekerja dengan art director ya. Mereka mungkin bilang, oh ini belum sesuai arahannya dengan saya yang kita bayangkan, jadi kita merubah lagi. Tapi kan imajinasi penggambar, kemudian apa Anda menyebutkan mitra kerja Anda atau klien Anda, nah, itu mungkin kan beda tuh, dua kepala yang berbeda akhirnya ketemu dalam satu bentuk gitu kan. Untuk menggambar seperti ini aja misalnya kan, kalau saya kok tadi sekilas lihat ini kayak Obama gitu kan. Ya, memang. Nah, benar Obama? Betul. Oh, tapi kayak mirip teman saya nih. Tapi itu kan saya gitu kan, mungkin ada orang lain melihat itu bentuk atau figur yang lain. Nah, itu ketemunya tuh gimana caranya tuh? Jadi sebenarnya ketika klien itu meng-hire seorang desainer atau komikus, itu sebenarnya mereka sudah melihat portfolionya dulu. Jadi secara umum mereka sudah tahu style arah gayanya ya kan. Oh, oke. Termasuk yang ini G.I. Joe gitu ya. Saya tahu Anda memasukkan wajah saya di sini, ada di antara. Ya, cari aja yang mirip. Ada ribuan orang di sini. Oke, Mas Kris, kita akan ngobrol lagi terkait dengan aktivitas Anda, termasuk juga sebenarnya di mana sih senangnya menjadi profesi Anda. Nanti di segmen berikutnya ya. Kita segera kembali. Pemirsa tetap bersama saya DK dalam DK Show. Konsumsi komik itu bukan cuma untuk anak kecil saja, orang dewasa pun juga sekarang banyak gitu kan. Nah, di balik sebuah komik, kemudian ilustrasi yang Anda hasilkan itu, pernah nggak orang tua, keluarga Anda, kemudian tanya di sidang, mau jadi apa? Kalau sekarang ini sudah enggak. Sudah enggak. Kalau dulu sebenarnya nggak pernah di sidang, tapi ketika saya mau kuliah. Waktu kuliah arsitek itu pilihan sendiri atau bukan? Bukan. Pilihan siapa? Kompromi. Oh, kompromi dengan orang tua gitu ya? Sebenarnya keluarga saya tidak pernah menentang. Saya mau ngapain juga aja. Bahkan saya waktu di Bandung bikin komik self-publishing sendiri tuh hidup saya cukup ngenes gitu. Orang tua saya pun ketika datang ke Bandung pun nggak tega katanya ngelihatnya. Tapi mereka diam gitu? aja. Iya. Oh, itu kenapa sampai Anda sendiri bilang hidupnya ngenes banget gitu? Sangat prihatin itu. Saya sendiri waktu jalannya seneng karena kan saya bikin komik. Tapi untuk orang luar yang melihat tempat tinggal saya, terus kerjaan saya seperti itu, kemudian nggak punya tabungan dan sebagainya, itu buat mereka sangat menyedihkan. Ngontrak rumah yang agak tua, yang dimana kalau hujan itu plafonnya ambrol, ya runtuh. Kalau mandi itu nggak ada atapnya. Oh, ya benar. Betul. Tikusnya banyak sekali gitu. Nah, tapi waktu itu kita menjalaninya senang-senang aja. Happy gitu. Ya. Happy. Karena passionate gitu. Dan saya merasa mungkin ada something di depan itu. Dan money will follow.
Percaya Ya. nggak? Iya, setuju. Tapi bicara soal perjalanan hidup Anda, saya punya masa lalu Anda dari foto-foto. Coba kita lihat dulu, ada foto yang berikut ini. Kira-kira foto yang akan tampil seperti ini. Nah, ini kapan? Oh, rambutnya beda. Ini dulu atau agak sekarang nih? Ini sebenarnya sekitar tahun 2007. Oh, udah saya lama. pulang dari Amerika. Waktu itu saya belum ada Caravan Studio. Saya masih kerja di kamar sendirian. Ini udah di Jakarta? Sudah di Jakarta. Sudah di Jakarta, habis balik dari Amerika. Betul. Tapi kalau lihat gayanya, lebih cocok jadi pemain film silat. Gantiin Bruce Lee. Dengan rambut kayak gitu. Stephen Chow mungkin. Stephen Chow, nawar lagi. Oke. Nah, ini di kamar atau di mana nih? Ini di kamar, jadi Anda tidur dengan semua berkas-berkas ini? saya tidurnya di sofa, sebenarnya saya nggak punya bed. Astaga, Iya. memang seniman ya. Terus ini berapa lama berlangsung ini bekerja di tempat sendiri? Sekitar satu setengah tahun gitu. Kemudian saya mulai start Caravan Studio, di mana kita punya tempat untuk bekerja bersama-sama yang kita bilang kantor lah gitu. Oke, Caravan Studio berarti lahir setelah Anda mulai yakin bahwa ini adalah jalan yang bisa membuat Anda sukses, termasuk kalau kita bicara peluang bisnisnya kan. Tahun berapa, siapa aja yang ada di situ, dan ngapain aja Caravan? Ketika kita mulai itu Januari 2008. Kita start berempat, saya dan ada teman namanya Ervian, kemudian Afif dan juga Faisal waktu itu. Semua komikus, kemudian kebetulan saya paling tua boleh dibilang dibanding yang lain. Ya iyalah, pemain silat. Paling tua dan paling senior. Terus? Mereka semua lebih boleh dibilang aspiring artist lah. Tapi mereka sangat punya passion yang sama. Jadi kita start dari awal-awal proyeknya itu ada proyek yang memang sudah saya bawa dari Amerika. Proyek yang memang ongoing. Kemudian along the way mereka berlatih sendiri juga. Kita mendatangkan tutor juga. Ketika mereka sampelnya udah makin bagus, kerjaan-kerjaan lain mulai datang. Oke, berarti sudah 8 tahun kurang lebih ya? Betul. Caravan sampai hari ini. Betul. Apa yang membuat 8 tahun itu Caravan termasuk Anda, Mas Kris, masih tetap eksis? Karena apa? Mungkin pertama karena kita semua yang di Caravan itu passionate dengan pekerjaan kita. Gitu. Kemudian tidur di sofa juga semua? Enggak kan? Enggak. Justru kalau saya sendiri terus terang hidup saya agak nggak normal ya jamnya gitu. Tapi untuk Caravan sendiri saya sangat mengedepankan masuk dan pulang tepat waktu sebenarnya. Oke. Gitu. Mulai kerja sampai pulang itu ada jamnya, ada jamnya on time. Tapi kadang ada mood kan seseorang ketika dia mulai menggambar atau memikirkan ide, itu kliknya dapatnya gimana? Kalau misalnya pas lagi di rumah atau lagi nggak jam kerja gimana? Kalau itu memang terjadi, cuma sebenarnya dengan profesi kita itu kita bukan seniman sebenarnya, kita profesional. Jadi ada nggak ada mood kita harus kerja. Berapa orang sekarang teman-teman di Caravan Studio? Mungkin sekitar hampir 40 orang. 40 ya? Oh, udah gede dong ya. Namanya juga Caravan, jadi kan Caravannya sambung menyambung lagi gitu ya. Oke. Nah, saya minta diceritain nih, kalau ini maksudnya apa nih yang dikeluarkan oleh Caravan ini? Setiap tahun kita mengeluarkan artbooks. Artbook, jadi ini annual artbook ya? Ya. Isinya adalah proyek-proyek personal dari tim Caravan. Artbook ini sebenarnya dijual, tujuannya sebenarnya untuk menginspirasi ilustrator atau komikus muda untuk bisa mengikuti passionnya lah. Pernah nggak sih mengukur misalnya tahun memulai profesi ini, kemudian tahun terkini, itu ada nggak perubahan hasil karya di gambar? Kalau selama yang saya alamin, itu yang saya rasakan signifikan perubahannya itu ketika saya kuliah S2 itu. Di Amerika? Ketika saya sebelum dan ketika saya sesudah, itu saya 2 tahun itu saya merasakan perubahan yang signifikan. Gitu. Dari sisi apa tuh perubahannya? Dari sisi skill, kualitas karya. Ya. Pernah nggak sih memikirkan untuk, ini kan go internasional ya semua kan? Anda pernah mengalami masa di Amerika, kemudian Anda kembali ke tanah air. Jadi punya modal jaringan yang kuat begitu? Kalau mungkin dulu sebelum zaman internet, iya. Tapi kalau sekarang dengan eranya internet ini sebenarnya enggak sih. Jadi artis dimanapun di dunia ini itu punya chance yang sama untuk bisa berkarir di Amerika. Tapi ada nggak sih misalnya pengaruhnya waktu karena sudah lama di Amerika, masih punya kenal-kenalan di dunia yang sama, akhirnya membantu mensupport aktivitas Anda sekarang ini? Itu memang terjadi. Itu termasuk proyek-proyek begitu? Betul, betul. Sampai sekarang.
Apa yang membedakan antara orang Amerika ketika request sesuatu karya Anda dengan orang lokal kita? Kalau personal sih mungkin sama aja, tapi kalau corporate ya itu agak ada perbedaannya. Kalau di klien kita di luar negeri, baik Amerika maupun Jepang, itu memang perusahaan game, komik atau movie gitu yang memang atau toys ya, dan mereka sudah tahu apa yang mereka ingin buat. Briefnya jelas ya di awal. Jelas sekali, dan ada rektornya itu kan seperti saya tadi bilang memilih kita karena sudah sesuai tahu stylenya. Jadi kita lebih bebas mau bikin apa aja boleh, dan mereka emang udah suka. Nah, banyak nggak karavan-karavan studio di Indonesia yang melakukan seperti Anda ini? Sebenarnya banyak, cuma mungkin banyak yang belum terdengar ya. Jadi mungkin apa susah ya hidupnya ya studio art kayak gini? Jangan dijawab dulu, kita break dulu. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya, tentu bareng saya Dike dalam Dike Show. Saya waktu pertama kali lihat Anda, saya nggak pikir Anda itu profesinya komikus gitu loh, apalagi seorang ilustrator gitu kan. Saya pikir seorang entrepreneur, pebisnis gitu kan. Jadi gayanya di bayangan saya pertama kali ketemu Anda itu harusnya gondrong, pakai item gitu kan. Ternyata nggak gitu juga ya. Ini karena lama di Amerika atau memang ini brand atau citra yang ingin Anda tonjolkan sebagai seorang komikus? Bukan gara-gara di Amerika sih, gitu. Cuma memang saya ingin menunjukkan kepada komikus-komikus muda ya, calon-calon komikus itu bahwa sebagai komikus itu bisa sukses. Ya. Gitu sih. Yang penting do with love ya, and passion ya. Tapi waktu mencari partner Anda itu banyaknya cowok gitu kan, cewek juga susah ternyata ya. Betul. Tapi saya sudah punya satu orang yang akan duduk di sebelah Anda hari ini. Langsung saja kita undang tamu kita, yaitu Dini Marlina. Hai Mbak Dini. Halo. Ini ada hubungan Doni dan Dini ya. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Oke, silakan duduk. Ya, ini bawa apa? Ini komik, Reon. Ini komik, Iya, Reon. Artinya apa ini Reon? Tanyakan Mas. Oke, silakan duduk dulu gitu kan. Jadi hari ini meja saya penuh dengan komik dan macam-macam. Oke, ini Reon. Coba siapa yang bisa cerita? Ini Mas Kris, maksudnya ini apa? Anda? Komik Reon itu adalah komik kompilasi khusus komik Indonesia. Khusus komik Indonesia. Kompilasi artinya campur-campur dari? Cerita dari komikus Indonesia. Oh gitu. Reon itu dari kata re-on, re itu kembali, on menghidupkan kembali. Komik Indonesia. Oh, gitu. Oke. Ini sebuah visi yang ditujukan buat apa? Menampung para komikus atau? Tujuan utama saya sebenarnya memberikan lapangan pekerjaan untuk komikus dan memanage karya ciptaan mereka supaya bisa menghidupi mereka pada masa tuanya. Sempat masuk berita di koran ya. Coba kita refresh kembali beritanya seperti apa. Saya ajak pemirsa kita lihat sama-sama informasinya. Nah, ini sempat masuk di sebuah koran nasional ya, menghidupkan komik Indonesia. Masih ingat nggak sih? Iya. Tapi gaya rambutnya beda di situ, kacamatanya. Itu kaosnya juga beda. Oke, artinya sebagai seorang komikus, Anda berdua juga sudah mendapatkan tempat di hati masyarakat. Mbak Dini sudah berapa lama? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Iya. Sebelumnya apa? Sebelumnya saya kan emang kerja di kantor, cuma passion saya bukan di situ ya. Oh, bidang apa yang dulu Anda lakukan? Dulu periklanan. Oh, advertising. Iya, advertising. Ya, agak bersentuhan lah ya kalau ada pas proyek-proyek tertentu gitu kan. Cuma kalau untuk komik kan emang dari hobi. Dulu mah suka baca-baca aja, terus iseng-iseng coba bikin sendiri gimana rasanya gitu. Jadi gambar sendiri gitu? Pertama belajar ya gambar sendiri, referensi dari komik-komik juga. Oh, jadi ternyata Anda lah yang kalau lagi meeting sama bos itu lagi sibuk gambar-gambar begitu ya? Kurang lebih begitu. Ternyata baru sadar gitu kan, oh ini yang saya pilih, bukan di bidang ini gitu. Iya. Nah, apa yang membuat Mbak Dini akhirnya kemudian merasakan, oke, gue cabut nih dari pekerjaan rutinitas kantor, kemudian banting setir jadi seorang yang sekarang ini? Awalnya juga saya juga nggak paham ya bakalan jadi komikus juga, cuma mungkin karena saya ngerjainnya dengan senang hati, jadinya pas ada Reon itu saya coba submit portofolio saya dan akhirnya masuk. Saya jadi komikus di situ. Oh. Keterusan sampai sekarang. Ini rutin ya terbitnya ya? Iya. Ini gimana nih Mas? Per apa? Frekuensi terbitnya tiap apa? Sekitar 5 minggu sekali. Mengerjakan komik itu kan lama. Jadi untuk komikus mengerjakan 30 halaman itu sekitar butuh 4 minggu.
Kita butuh sekitar 1 minggu untuk editing dan cetak. Sampai Mbak Dini katanya bikin tutorial ya, cara bikin komik seperti apa? Iya, kadang-kadang juga saya nge-share juga di media sosial juga tutorial cara bikin komik. Saya punya kok, kita lihat sama-sama seperti apa. Coba diceritain ya. Ini ada video yang, nah ini yang dibuat sama Mbak Dini begitu? Itu saya bikinnya pakai Manga Studio ya. Saya semuanya digital. Jadinya saya langsung sketsa, langsung finishing di komputer semua. Saya pakai Pentab untuk coba artinya apa? Jangan bahasa tingkat dewa. Maksudnya Pentablet, jadi tuh ada semacam alat untuk kita menggambar. Jadi seperti pen dan tatakannya. Jadi langsung di atas itu gambarnya. Jadi langsung nanti koneksi ke komputer. Iya, jadi langsung bisa kita coret-coret. Jadi lebih simple. Nah, nanti di sini juga ada banyak ya. Maksudnya ini memang untuk software untuk bikin komik. Dan style saya emang Jepang ya. Jadinya nanti ada toning juga, bermacam-macam lah di sini itu. Kalau ngelihat ya asik banget, gampang banget. Tapi percayalah ya, Mas Kris, Mbak Dini, saya cuma bisa gambar bundar sama kotak. Itu aja. Merasa nggak kalau itu merupakan bagian dari gift atau bakat yang Anda dapatkan? Dan tentunya diasah begitu kan, dipelajari. Yang pasti itu harus ada latihan ya. Latihan. Berapa lama latihan selama ini? Tiap hari latihan. Tiap hari latihan? Kan tiap hari gambar. Oh iya. Ada waktu khusus nggak misalnya pagi, siang, sore, malam untuk gambar gitu? Kalau gambar biasanya saya siang. Kenapa tuh? Karena kalau siang itu kan saya tidurnya nggak tentu. Tolong. Iya sih, tadi Mas Kris juga kasih bocoran gitu memang kan. rata-rata seperti itu. Lebih efektifnya kalau malam, karena kalau malam kan memang tidak ada gangguan ya. Keluarga gimana waktu tahu kemudian Mbak Dini resign dari pekerjaan sebelumnya terus jadi komikus seperti ini? Ya awalnya agak kaget juga ya. Cuma kan saya punya passionnya di situ. Akhirnya lambat laun saya menghasilkan karya dan orang tua juga saya kaget. Ini bukunya banyak gitu kan. Akhirnya mendukung sampai sekarang. Jadi sebenarnya kalau punya anak itu suka gambar-gambar jangan dimarahin ya, apalagi tembok jadi sasaran gitu ya, dikasih wadahnya gitu kan. Saya gambar juga di rumah. Nah itu kan, termasuk Mas Kris Anda membuat wadah seperti ini ya, buat teman-teman kita biar bisa menemukan passionnya lebih bagus lagi. Susah nggak sih cari teman-teman seprofesi Anda di tanah air kita? Sebenarnya banyak, nggak susah. Cuma yang menurut saya jadi kendala itu tingkat skillnya masih kurang karena di Indonesia tidak ada pendidikan tentang komik. Skillnya ya? Betul. Mungkin belum banyak yang levelnya sudah profesional. Apa yang membuat seseorang itu jadi profesional atau tidak profesional? Mungkin kalau di industri penerbitan itu ada satu level tertentu di mana kita bisa melihat, oh ini sudah termasuk pro. Nah, pro dalam level skill, kemudian berikutnya ketika kita kasih pekerjaan, dia bisa menyelesaikan tepat waktu dengan hasil karya yang baik, itu syarat profesional yang lain. Jadi nggak peduli latar belakangnya apa, usianya, nggak ya. Yang penting dia mampu deliver apa yang diminta gitu. Betul. Ya. Oke, saya makin penasaran. Saya juga agak-agak galau kok. Saya juga mulai seneng ya. Jangan-jangan besok saya ganti profesi nih ya. Oke, kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bareng saya Dike dalam Dike Show. Nah ini Mas Kris, ini ada Spider-Man, ini kesukaan anak saya nih. Ini karya Anda, apanya? Kita yang mendesain action figurnya. Desain berarti mulai dari model figurnya. Jadi, sampai bentuk, ini apa sih namanya, bentuk 3 dimensi begini? Waktu itu kita mendesain untuk Amazing Spider-Man 1, film yang baru. Itu bahkan kita mendesain 2 tahun sebelum filmnya dibuat. 2 tahun sebelum filmnya dibuat? Betul. Jadi kita udah mendesain kostumnya dulu. Kok selama itu ya? Sebenarnya mereka sudah punya plan dan kalau di industri di Amerika ketika film keluar, toys itu sebenarnya sudah keluar duluan. Jadi memang toys itu harus curi start dulu dan kita waktu itu mulai 2 tahun sebelumnya tanpa boleh bilang kalau kita mengerjakan Spider-Man. Luar biasa. Dan ini yang dipasarkan di seluruh dunia? Betul. Wow. Ini termasuk proyek besar? Salah satu yang namanya besar lah. Jadi ini yang membuat Anda juga yakin bahwa ini mempunyai prospek yang cukup cerah? Iya, betul. Apa yang membuat Anda bisa meyakinkan kepada teman-teman kita, penonton muda kita untuk mengikuti jejak Anda berdua? Bahwa ini juga duit loh sebenarnya. Iya, mungkin bisa dilihat bahwa sekarang ini kalau dari sisi saya ya, lihat aja ke
film deh. Semua film based on komik kok sekarang. Jadi mereka kan butuh sekali banyak tenaga kreatif dari komik, ilustrasi sampai ke kreatif di bidang filmnya. Jadi opportunity-nya banyak banget. Nah ini ada satu lagi yang tadi kita terima. Ini kartu Game of Thrones. Ini maksudnya apa ini? Ini ada Star Wars. Ini kartu permainan atau apa? Iya, kalau ini adalah card games. Card games itu ada dua, ada yang physical, ada yang digital. Nah, ini contoh yang fisik. Jadi kita mainnya langsung ada kartunya. Nah, kebetulan kita banyak sekali mengerjakan kartu seperti ini. Contohnya. Saya buka ya? Iya, boleh. Ini isinya Star Wars. Ternyata, seperti ini. Baik, coba sebelum saya kasih lihat, saya kocok dulu dan saya ambil. Anda akan bertemu dengan seorang wanita. Oh, bukan, itu salah ya. Ini coba dong diceritain maksudnya apa nih, Mas Kris? Mas Kris yang pegang deh. Nah, jadi tunjukin ke pemirsa. Biasanya company card game mereka sudah punya ceritanya. Kemudian nanti dari mereka akan datang ke karavan untuk dibuatkan ilustrasinya. Tahan, coba kasih tunjuk pemirsa. Itu salah satu yang Anda ambil itu ilustrasi apa itu? Ini dari Game of Thrones. Judulnya kebetulan ini ada satu adegan lah, dibilangnya Feed It to the Gods. Coba ditunjukin lagi. Jadi ini ilustrasi gambarnya ini dibuat oleh seorang ilustrator atau komikus begitu. Betul. Semuanya dibuat detailnya sampai ukuran untuk kartu juga begitu. Kalau template kartunya sudah dari Cuma walaupun ini kartu gambarnya sebesar ini ya, kita menggambarnya A3. Oh gitu. Iya. Jadi ketika dikecilkan itu akan sangat detail. Gitu. Ini kepentingannya buat apa kartu-kartu ini? Ini ada main aja untuk atau main dan collectible. Untuk dikoleksi. Mungkin ada beberapa kartu yang nantinya rare. Cuma ada beberapa di seluruh dunia dan itu akan menjadi benda collectible. Anda nggak kepikiran untuk membuat desain kartu tilang polisi misalnya? Atau misalnya tokoh-tokoh pewayangan Indonesia, itu gimana? Kalau pewayangan belum, tapi kita sudah pernah mengerjakan kartu tentang mythical creatures Indonesia. Apa itu? Seperti kayak ada Barong, ada Nyi Roro Kidul, ada Garuda dan sebagainya. Kalau orang luar, orang barat itu kan sangat responnya terhadap karya-karya seperti ini kan oke banget ya. Bisa mereka ekspresif ya, kelihatan itu kan. Kalau pasar dalam negeri sendiri seperti apa? Sebenarnya sekarang udah semakin bagus sih, growing dari sisi konsumen dan juga dari sisi klien juga. Gitu makin banyak yang mulai ngerti bahwa komik itu bisa menjadi media komunikasi yang sangat efektif. Saya mau ke Mbak Dini lagi nih. Mbak Dini, ini yakin setelah sempat hilang arah kemudian menemukan passion di dunia yang Anda jalani sekarang ini, yakin nih mau pilih sampai seterusnya? Insya Allah. Kenapa begitu yakin? Ya karena saya suka ya. Begitu juga banyak juga job selain komik, ada ilustrasi untuk saya lebih ke anak-anak. Kalau untuk ilustrasi kayak untuk cover novel, ilustrasi isi merchandise juga dari Reon saya juga bikin yang lucu-lucu. Anda masih kerja mandiri atau kemudian bikin grup sama teman-teman atau gimana? Saya sendiri. Kerja sendiri. Iya, sendiri. Pernah nggak kerja bareng dengan misalnya komikus atau ilustrator lain, kemudian untuk mengerjakan satu proyek yang sama, itu gimana nyatuin dua kepala yang berbeda? Oh, kalau yang join itu sama yang Comic Mat ya. Saya kan ilustrator, nanti saya juga ada temennya, penulis, itu si Maxi. Mana tuh barangnya tuh? Itu yang warna ini. Satu lagi. Oh ini. Iya. Oh, oke. Di dalamnya ya. Itu ada 2 orang situ komikusnya, ada saya. Ini yang matematika. Iya. Oh sebentar. Coba dicariin. Nanti saya bingung lagi carinya. Matematika dibuatin komik. Iya. Itu gimana ceritanya tuh? Nah, coba Ibu Guru Matematika. Yang punya otaknya si Maxi ya. Jadi ceritanya tentang game, namanya Luck Game. Jadi tuh
salah satu tokoh utamanya yang si Matt itu dia memecahkan ini sesuatu. jadi nama tokoh ya, Matt ya. Tokoh, iya, Matt. Kenapa nggak pilih nama Doni misalnya gitu? Namanya Dike? Matahari sebenarnya. Saya rela kok mensedekahkan nama saya. Oke, jadi ini kisah akhirnya menjadi sebuah cerita. Iya, namanya Matahari, akhirnya disingkat jadi Matt, matematika juga. Jadi ini Anda yang gambar, Mbak Dini, atau? Iya, saya yang gambar ide pakai alat yang tadi Anda cerita itu, iya, apa betul. Tadi namanya itu? Pen tablet. Oke, jadi Anda menggambar, kemudian skripnya atau naskah ceritanya itu siapa? Naskah dari si Maksi, teman saya. Oh, iya, partner. Berbagi peran gitu kan? Jadi nanti ada diskusi 3 orang ya, ada editor, ada penulis, sama saya. Jadi nanti kita diskusi di media sosial gitu. Kritik-kritik, ini kurang ini gitu. Oke, Anda ingat nggak kalau saya pegang gambar begini jadi ingat siapa coba? Pasti ingat. Nah, ya ini gambar kiriman dari temanmu, ini Dini ya di Jakarta. Ya, bagus. Kemudian ambil lagi. Ya, ini gambar dari temanmu Chris Jakarta. Bagus. Masih ingat kan? Iya. Nah, pernah nggak tokoh-tokoh seperti itu mempengaruhi hidup Anda di masa lalu sampai akhirnya menjadi sebuah motivasi untuk tetap seperti sekarang ini, Mas Chris? Saya memang zamannya Pak Tino Sidin. Oh, memang zamannya Pak Tino. Oh, sama lah kita kalau begitu angkatannya. Pasti lagunya juga sama nanti. Saya pernah ngirim gambar ke Pak Tino. Saya tungguin sampai gambar saya disebut, ya ini gambar dari Chris. Masuk gambarnya? Bagus, iya. Gambar apa waktu itu? Saya lupa. Tapi saya tungguin, akhirnya saya bisa ngelihat, ya itu pas gambar saya pas dibuat. Kemudian saya beli buku-bukunya. Iya. Ketika Pak Tino Sidin datang ke Solo waktu itu, ada mengadakan lomba gambar yang ikut 2.000 orang. Saya ikut juga. Ya, nggak menang. Nggak apa-apa. Dengan topi khususnya Pak Tino ya waktu itu. Kalau Mbak Dini, ada nggak tokoh yang memotivasi Anda sampai akhirnya seperti sekarang ini juga? Saya sih kalau motivasi dari karya ya. Jadi kalau misalkan saya lihat ada komik bagus, aduh, saya juga pengen bikin kayak begini gitu. Anda juga harus sering-sering ke toko buku dong ya? Baca-baca gitu, lihat-lihat ya? Iya, kadang-kadang online juga. Sekarang kan juga komik online juga ada. Jadi inspirasi semua dari internet sih kalau saya. Kalau sudah memang melakukan dengan passion, dengan cinta, mau dari mana aja bisa ya? Oke, kita break dulu. Nanti kita lanjut lagi pemirsa. Silahkan ambil kopi atau teh. Kita lanjutkan ngobrol bareng kita, tentunya bareng saya DK dalam DK Show. Ya pemirsa, terima kasih masih tetap setia bareng saya DK dalam DK Show, dan kita masih ngobrol bareng dengan Mas Chris dan Mbak Dini. Ini sebuah profesi yang sekarang lebih keren masuk dalam kategori industri kreatif. Industri kreatif ini termasuk profesi Anda berdua nggak ada usia pensiunnya. Ya kan? Mau sampai kapanpun selama masih bisa aktif melakukannya, maju terus. Tapi anyway, Mas Chris punya putra kan? Ya. Umur berapa? 4,5 tahun. 4,5 tahun. Itu sejak lahir sudah mulai pegang-pegang tools atau apa kira-kira? Mau diapain kira-kira? Namanya siapa? Dante. Dante. Oh, namanya aja unik ya. Dari game. Dari game? Wah, ya Allah. Nah, gimana itu nanti putra Anda itu kira-kira arahnya? Kalau sekarang ya dia suka gambar. Suka gambar juga? Lumayan sih. Kemudian tapi dia juga suka nyanyi, dia suka ngedance juga. Oh, jadi banyak sukanya ya. Iya, jadi belum tahu lah, nanti terserah dia. Tapi kalau seni pasti itu juga bakat yang turun dari orang tua dong ya. Nah, Anda memberi ruang nggak buat Dante atau mungkin keluarga Anda yang lain ketika berkumpul diberikan space untuk melampiaskan hasrat menggambar, menyanyi atau apa gitu, atau sediain tembok kosong aja dah? Kalau anak saya ya saya kasih buku kertas kosong, buku gambar udah pasti. Istri saya udah pasti nyediain. Krayon banyak sekali sih. Gitu, dan intinya kita pengen lah dia bisa berekspresi sebebas-bebasnya sih. Mumpung masih kecil ya sebenarnya kan. Mbak Dini juga pasti kalau sejak awal sudah tahu ngapain kerja dulu di advertising gitu kan. Dulu udah gambar ya. Nah, terus waktu memulai pertama kali memilih sebagai komikus, itu persiapan apa yang dilakukan Mbak Dini waktu itu? Waktu dulu saya masih pakai alat seadanya juga ya Mas ya. Seadanya itu apa aja? Coba terjemahkan seperti apa? Pensil, kan pensil juga macam-macam, ada pensil alis gitu kan, pensil warna. Dulu pertama kali saya gambar komik anak dulu ya. Saya pakai masih tradi, masih pakai pulpen kertas. Scanner juga waktu itu saya masih kerja, jadi
scanner juga numpang di kantor. Numpang kantor, Iya, berarti kantor pakai- Anda sangat berperan dong ya, berjasa ya. Pagi-pagi saya Datang duluan lebih awal, ternyata nyeken dulu. Tuh bekas bosnya nonton tuh ketahuan. Terus iya, akhirnya ada situ berkembang, akhirnya saya punya pentab, saya punya yang dibeli pertama kali dengan jerih payah sendiri, alat apa yang membuat Anda ini yang gue butuh nih buat kerjaan nih? dulu pentab. Pentab itu Iya, ya? pentablet itu. Oke. Pentablet saya Masih ada beli. nggak sampai sekarang? Masih. Masih dipakai? Masih dipakai, masih awet kok. Masih awet ya? Buat kenang-kenangan soalnya. Nah, terus kalau misalnya Mbak Dini bagi pengalaman dengan pemirsa kita yang ternyata juga sekarang menemukan bakatnya untuk menjadi ilustrator atau komikus, apa sih yang harus disiapin oleh seorang yang new di bidang ini? Yang penting latihan aja ya. Ya coba dulu. Karena rata-rata kan kalau pemula itu kan males ya untuk nyoba, takut. Kalau saya sih ya coba aja. Bisa atau nggak bisa ya kita jalanin dulu aja. Kalau kita nggak bisa, nanti lama-lama kita juga akan belajar. Terbiasa ya? Yang penting mencoba dulu aja, berani coba. Saya juga awal di Reon juga berani coba juga. Iya memang Jajal. harus berani ya. Akhirnya malah keterusan sampai sekarang. Kita nggak tahu kan. Nah, ya latihan aja sih. Kalau masalah alat, ya pakai apa aja juga bisa sebenarnya. Nah, Mas Kris, ini apa yang harus dimiliki oleh seseorang artinya ketika mereka ingin mengikuti jejak Anda berdua, karena di Indonesia ini kan termasuk agak langka, dalam tanda petik ya. Susah, kalau saya mau nyari kemana, saya bersyukur ketemu Anda berdua. Mungkin ketemu orang yang bisa mengarahkan yang tepat. Tapi bagi mereka yang tidak tahu, mereka kemana? Ada sekolahnya kah? Komunitasnya kah? Atau ngapain kira-kira? Kalau sekolah khusus di bidang komik emang nggak ada. Nggak ada. Belum ada di Indonesia. Bikin dong karavan, buka jurusan apa workshop gitu kan? Kalau workshop kita sudah sering sekali dan kita udah sering keliling Indonesia, bahkan keliling Asia Tenggara untuk workshop. Dan kebanyakan workshop yang kita lakukan di Indonesia itu gratis. Nah, kalau usulan saya paling gampang sebenarnya mencari komunitas. Komunitas. Karena itu pasti akan saling belajar. Di Indonesia banyak nggak komunitasnya? Banyak sekali. Ini komunitas apa namanya nih? Komunitas komik. Komunitas komik ya? Betul. Di tiap kota kira-kira ada? Ada. Oke. Harusnya Terus ada. aktivitasnya apa aja sih komunitasnya? Nah, kalau mereka ngumpul kan mereka pasti akan bertukar pikiran, kemudian brainstorming, kemudian mereka juga tukar skill sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua yang paling gampang itu lihat tutorial di online aja. Oke. Dari komikus-komikus yang sudah terkenal. Yang ketiga, kalau ada workshop di sekitar kota Anda misalnya, mungkin karavan datang ke sana, biasanya gratis, datang dong gitu. Karena di situ kita akan kesempatan lah bisa sharing ilmu, mereka juga hopefully bisa belajar. Ya, Anda juga bisa menemukan bakat-bakat baru ya dari Betul, kegiatan seperti itu ya. betul. Nah, Mbak Dini sendiri masih ada obsesi yang ingin dicapai, artinya ketika sudah memilih jalur ini, ada tahapan lain nggak yang ingin dicapai sebagai seorang komikus? Saya belum punya komik sendiri ya. Oke. Karena kan masih join sama Masih bareng gitu Iya, ya? masih bareng. Ya pengen terus aja sih bikin komik. Kira-kira Genre-genre komik lain. apa yang ada di bayangan? Genre saya pengennya fantasi, pengen horor, jadi pengen nyoba semua. Cocok genre banget sih. kalau tokoh utamanya kayak begini nih. Kurang horor ya? Kurang horor saya. Kurang kayaknya sedikit. Oke, terus apa yang mau dicapai? Dalam arti begini, orang kan punya visi nih kan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Kira-kira 5 tahun dari sekarang seorang Dini tuh akan menghasilkan karya yang seperti apa sih? Oh, kalau saya sih mikirnya sih hanya pengen penuhin rak buku di toko buku aja pakai sama gambar-gambar. Ya beli aja toko bukunya Kayak gitu juga Mas. dengan karya-karya Dengan Anda. karya saya sendiri, saya pengen perbanyak ya karya-karya saya. Jadi kadang-kadang kalau di rumah juga kan suka dapat buku terbit juga dari penerbit-penerbit. Betul. Dari ilustrasi yang saya kerjakan itu sudah banyak. Mungkin bisa buka perpus sendiri. Nah, waktu memulai dulu, kan Anda bukan orang yang memang sejak kecil menekuni dunia ini. Tapi kemudian akhirnya belajar sendiri atau banyak juga mendapatkan masukan atau datang ke orang, kemudian apalah magang atau ikut orang, sempat nggak kayak gitu? Kalau saya sih hanya belajar sendiri, cuma pas lagi ketika di Reon, saya kan diarahin ya ada editor. Jadi, Din bagusnya seperti ini. Jadi ada yang ngarahin, ada yang ngasih masukan. Siapa yang ngarahin? Ada Mbak Gita. Ada teman Iya. Anda? Editor Reon. Oh, editor. Jadi kalau Oke. misalkan komik kita sudah kirim, nanti akan dicek lagi oleh. Untung Anda bertemu Mbak Dita. Kalau ketemu saya arahkan ke rumah makan. Nah, sekarang Mas Kris, terakhir nih sebelum kita tutup perbincangan kita, Mas Kris, apa impian besar Anda yang mungkin
belum tercapai khususnya untuk dunia komik Indonesia? Saya pengen sih ada komik Indonesia yang bisa dijadikan film dan kemudian sukses, dimana nanti berikutnya akan ada merchandisingnya, kemudian akan ada gamenya dan sebagainya seperti yang terjadi di Amerika. Nah itu yang belum pernah terjadi di Indonesia. Berarti ini dong tokoh lokal Indonesia gitu ya? Ya. Layak nggak sih menurut Anda diangkat ke dalam sebuah bentuk seperti yang Anda kata-kata termasuk filmnya? Gitu? Oh banyak. Ya? Contohnya kalau di Reon sendiri sebenarnya kan kita komiknya banyak sekali judul-judulnya. Ada yang Galau Man, ada Grand Legend Ramayana, ada yang Matematika, ada yang Lay Cat yang kucing dan sebagainya. Sebenarnya mereka udah, kenapa saya bilang layak? Karena sebenarnya komik-komik ini sendiri sudah dibeli penerbit Jepang, sudah terbit di Jepang. Kalau kenapa di Indonesia nggak bisa? Nah, sebenarnya sudah go internasional ya? Betul. Oke, kita doakan Mas Kris ya, mudah-mudahan tercapai mimpinya, Mbak Dini juga ya, dan jangan sungkan-sungkan kalau butuh model yang seperti saya untuk menggambar. Nah, sebelum berpisah kita foto bareng dulu. Nih, kita selfie sama-sama ya. 1, 2, 3. Oke, Mas Kris, thank you, Mbak Dini, thank you. Sukses buat Anda berdua dan pemirsa. Terima kasih sudah bersama saya. Jangan lupa ketemu lagi dalam DK Show yang akan datang. Sampai jumpa.